Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anasa Afif dari Prodi D3 TLM Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Kali ini saya akan berbincang-bincang membahas sebuah kasus yang sudah tidak asing di negara kita, yaitu politik uang. Politik uang atau money politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Tahu nggak sih, menurut standar internasional, Indonesia berada pada peringkat negara dengan praktik politik uang terbesar nomor 3 sedunia. Dengan kata lain, politik uang seperti sudah menjadi normal baru dalam pemilu di Indonesia. Jadi tidak heran ya, praktik politik uang dalam pemilu ini nantinya akan menjadi cikal bakal seseorang pejabat publik yang pandai korupsi. Berikut adalah beberapa permasalahan yang membuka peluang besar dalam berkembangnya praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia. Yang pertama, terdapat celah regulasi yang menyebabkan subjek hukum dapat lolos dari jeratan undang-undang. Yang kedua, UU Pemilu hanya mengatur larangan praktik politik uang kepada pemberi atau orang yang menjanjikan, sementara penerima tidak diatur secara tegas. Yang ketiga, penetapan presidensial threshold atau ambang batas yang mengakibatkan kecenderungan partai politik melakukan negosiasi dan mengarah kepada mahar politik. Keempat, adanya kelemahan dan keterbatasan regulasi pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu di kabupaten atau kota, khususnya daerah terpencil, untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Itulah beberapa permasalahan yang menyebabkan praktik politik uang di Indonesia hampir menjadi lazim. Pantas saja tingkat korupsi pejabat politik di Indonesia masih sangat tinggi karena cara mereka meraih suara rakyat saja sudah tidak murni. Seharusnya pemerintah bisa menetapkan hukum yang tegas dan aksi yang jelas terhadap pelanggaran pemilu agar praktik money politik ini bisa diberantas. Tidak hanya pemerintah melulu yang disalahkan, justru hal ini harus dimulai dari rakyat. Jangan mau menerima suap untuk memilih seorang pemimpin, karena transaksi pemberian uang ini sulit terdeteksi oleh aparat hukum. Biasanya modusnya beragam, seperti melalui acara pengajian, PKK ibu-ibu di RT RW, atau acara-acara sosial yang dikemas dengan kehadiran calon. Dalih yang paling umum untuk pemberiannya adalah pengganti uang transportasi. Nah teman-teman, kita juga tidak mau kan para wakil kita nantinya tidak benar-benar bekerja untuk rakyat. Jadi mulai saat ini, yuk kita hentikan kebiasaan money politik agar nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila dapat terlaksana dengan sempurna. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.